Bab 788. Perselisihan antara dokter dan pasien. Kenzi pergi ke bank dan menukar cek yang diperolehnya dari menjual jimat ke gadis cantik yang bernama Sheila Hughes menjadi uang tunai. Uangnya telah habis, berkat uang kertas 50.000, dia dapat terus hidup, tetapi 50.000 tidak terlalu banyak, setidaknya jika dia ingin mencari perusahaan periklanan untuk membuat iklan pemberitahuan orang hilang, 50.000 yen itu tidaklah cukup. Setelah keluar dari bank, Kenzi akhirnya menemukan warung cepat saji untuk mengatasi masalah perut. Ketika dia hendak keluar dari warung, dia tidak sengaja melihat sebuah toko di seberang jalan. Banyak orang yang lewat berkumpul di depan pintu, ribut, tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi di... Beberapa pelanggan warung juga memperhatikan apa yang terjadi di seberang jalan, dan mereka semua datang ke pintu untuk menonton. Aku tidak yakin, sepertinya seseorang sedang mencari masalah untuk apoteker tua Badang Sanjue. Mereka mencoba menghancurkan papan nama kliniknya. Pelayan di warung mie juga datang ke pintu dan menunjuk. Mendengar apa yang dia katakan, semua pelanggan yang makan mie segera membayar tagihannya, berhenti makan mie, dan pergi menonton kesenangan itu. Kenzi melihat ke papan nama toko di sisi yang berlawanan, dan ada papan nama klinik bunga merah berlapis emas di atasnya. Dia sedikit terkejut karena itu memang milik apoteker Badang Sanjue. Ngomong-ngomong, Kenzi sedang tak ada kesibukan, jadi dia berjalan di antara kerumunan untuk melihat apa yang terjadi pada klinik bunga merah yang sangat terkenal di Pulau Hong Kong ini. Ada sekelompok pria tegap berjas hitam berkumpul di sekitar pintu toko, menunjuk dan berteriak dengan sangat kasar, dan telunjuknya diarahkan ke dahi apoteker tua Badang Sanjue yang pernah berurusan dengan Kenzi. Dalam kesan Kenzi, apoteker tua Badang Sanjue adalah orang yang agak percaya diri, tetapi sekarang, dimarahi oleh beberapa jas hitam yang menyodok dahinya, dia lesu seperti kubis beku, tidak mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Pak Tua Badang Sanjue? Seseorang datang untuk membuat masalah, tapi kenapa dia tidak berani mengatakan apapun? Tanya seorang pejalan kaki di antara kerumunan. Orang lain balas berbisik, apoteker tua Badang telah menyebabkan masalah. Orang-orang berjas ini semuanya adalah pengawal keluarga Darto, dan mereka datang ke sini khusus untuk mencari Badang Sanjue. Keluarga Darto. Maksudmu keluarga Darto dari 4 keluarga besar di Pulau Hong Kong? Ya, mereka yang bisa datang ke tempat apoteke terkenal untuk membuat masalah tentu bukan orang biasa, dan hanya keluarga besar seperti keluarga Darto yang bisa. Hentikan, bicara langsung ke poin utamanya, katakan saja apa yang telah dilakukan apoteker tua itu. Mengapa keluarga Darto ingin menyusahkannya? Apakah keluarga Darto salah minum obat? Pria itu menjawab, masalahnya seperti ini, Gen Darto, tuan muda dari keluarga Darto, seseorang melukai lengannya, dan itu sangat menyakitkan dalam 2 hari terakhir, dan penyakitnya cukup aneh. Tentu saja, keluarga Darto tidak bisa duduk diam setelah hal semacam ini terjadi pada putra mereka yang berharga, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa Tuan Badang untuk mengobatinya. Yang aneh adalah dokter terkenal seperti Dokter Badang tidak bisa membuatnya sehat, tidak hanya makin buruk, tetapi juga membuat Tuan Muda Darto semakin parah. Di antara 4 keluarga besar di Pulau Hong Kong, keluarga Darto adalah yang paling sulit dibujuk. Oh, ternyata begitu situasinya. Dokter Badang telah menyinggung keluarga Darto, jadi sangat sulit untuk ditangani. Beberapa orang yang lewat mengangguk setelah mendengar situasi ini. Kenzi mengerti, dan menebak bahwa masalah Pak Tua Badang Sanjue mungkin terkait dengannya. Pada malam ketika dia menjual jimat itu kepada gadis cantik itu, Gen Darto yang jangkung, kaya, dan tampan itu melompat keluar menunjuk-nunjuknya dengan sangat tidak sopan. Dan dia langsung melukai tangannya. Sakitnya tidak akan muncul pada saat itu, hanya akan terjadi pada malam hari, dan akan berlangsung selama berhari-hari, jika diurut dengan keras, akan mudah terkilir, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Selain itu, cedera yang disebabkan oleh tindakan Kenzi hampir tidak mungkin disembuhkan oleh orang luar yang tidak terlatih, seperti apoteker seperti Badang Sanjue. Hanya dengan kemampuan pribadi Kenzi rasa sakitnya dapat diobati. Di tengah kerumunan, lelaki tua Badang Sanjue tampak menyedihkan sekarang. Dia disodok ke dahinya oleh beberapa jas hitam dan memarahinya. Dia tidak berani membalas. Dia hanya bisa memohon dan berharap mereka akan memberi mereka kesempatan. Dia bersedia menengahi secara pribadi, dan membayar kompensasi. Namun,
jas hitam yang mewakili keluarga Darto itu jelas tidak menganggap masalah uang, dan semakin mereka mengutuk, semakin ganas mereka jadinya. Mereka bahkan mulai mendorong, dan dengan cepat menggerakkan tangan mereka. Tuan Guru, lihat cepat, itu sepertinya Tuan Kenzi, seorang ahli medis hebat itu. Pada saat ini, Akin, bocah obat yang menemani Badang Sanjue, melihat Kenzi di tengah kerumunan penonton, dan buru-buru berteriak pada Badang Sanjue. Badang Sanjue menoleh dengan cepat, dan ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Kenzi, seorang pemuda dengan keterampilan medis yang luar biasa, dia segera menjadi bersemangat seolah melihat seorang penyelamat. Tuan Kenzi, apakah Anda datang ke sini dengan sengaja untuk membantu? Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dengan bantuan Tuan Kenzi, papan nama klinik saya yang berusia seabad pasti akan dipertahankan. Badang Sanjue akan mengingat kebaikan Tuan Kenzi yang luar biasa ini. Di bawah tatapan penasaran orang-orang yang lewat, Badang Sanjue mengatupkan kedua tangannya saat dia berbicara, lalu membungkuk dalam-dalam, yang hanya digunakan untuk orang yang dihormati. Adapun Akin, bocah obat, dia tidak terlalu suka melihat Kenzi terakhir kali, tetapi kali ini dia mungkin tahu bahwa masalah ini penting dan harus diperlakukan dengan baik, jadi dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Kenzi. Wow! Seru orang yang lewat serempak, semua menatap Kenzi dengan mata ingin tahu. Apa asal-usul pemuda ini? Apoteker tua yang bermartabat sebenarnya membungkuk kepadanya seperti seorang murid. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang master yang diundang secara khusus oleh klinik bunga merah, dan keterampilan medisnya lebih baik daripada Badang Sanjue? Melihat usianya yang masih muda, aku benar-benar tidak yakin. Kata orang lain. Kenzi tercengang, dia hanya lewat dan tidak datang ke sini untuk membantu. Tapi sekarang dia disalahpahami oleh Badang Sanjue dan Akin, bahkan mereka membungkuk dan bersujud, membuatnya dalam dilema. Pada saat ini, salah satu jas hitam itu datang, menatap Kenzi dan berkata, apa hubunganmu dengan klinik bunga merah? Cedera Tuan Muda Darto, bisakah kamu menyembuhkannya? Bab 789. Biarkan dia melihat lukanya. Setelah mendengar pertanyaan orang ini, Kenzi tertawa diam-diam dalam hati, cedera Tuan Muda Darto disebabkan oleh saya, menurut Anda apakah saya dapat menyembuhkannya? Kenzi baru akan berbicara, tetapi Badang Sanjue sudah mengatakan lebih dulu, ya, dia pasti bisa. Badang Sanjue datang ke Kenzi dan memperkenalkan Kenzi kepada pemimpin berjas hitam. Tuan Kenzi ini memiliki tingkat keterampilan medis yang luar biasa jauh lebih tinggi daripada saya. Jika Tuan Kenzi bersedia mengambil tindakan, cedera Tuan Muda Darto pasti akan sembuh. Bocah obat Akin juga berdiri di samping Kenzi, menggunakan dengan suara yang kekanak-kanakan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, guru saya dan saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Kenzi ini menggunakan teknik dua tangan yang langka untuk menyembuhkan pasien yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh guru saya. Dan pemilik penyakit itu saya kira banyak dari kalian yang mengenalnya, Tuan Yayan Samuel, pemilik klub malam Victoria. Oh ya, apakah benar seperti itu? Dia menyembuhkan pasien yang tidak bisa disembuhkan oleh Badang Sanjue. Dan itu masih dari Victoria, bos kedua, Yayan Samuel. Banyak dari penonton yang tahu tentang Yayan Samuel, dan mereka segera percaya apa yang dikatakan bocah obat itu, jadi cara mereka memandang Kenzi juga menjadi sedikit kagum dan menghargai. Tidak ada apotek yang akan mengungkapkan keburukan klinik dalam menyembuhkan pasien, apalagi meninggikan dokter dan apoteker lain di depan semua orang, tetapi bocah obat Akin itu melakukan ini, dan Badang Sanjue juga tidak menghentikannya, dia bahkan sering mengangguk dan melihat pada pemuda itu dengan kekaguman. Ini sudah menunjukkan bahwa pemuda itu pasti memiliki kemampuan. Beberapa jas hitam saling memandang, dan bertukar mata diam-diam, kemudian pemimpin jas hitam tampak hormat, membungkuk kepada Kenzi dan berkata, Tuan Kenzi, saya sangat menyinggung Anda barusan, tolong jangan tersinggung. Jika Tuan Kenzi tidak keberatan, tolong Tuan Kenzi naik mobil bersama kami dan pergi mengobati Tuan Muda Darto, dan keluarga Darto pasti akan membalas Anda dengan banyak uang. Beberapa jas hitam semuanya sombong sebelumnya, ingin melepas papan nama klinik bunga merah dan menghancurkan toko klinik bunga merah, tetapi sekarang, semuanya telah mengubah penampilan mereka, dengan hormat, seperti sekelompok cucu di depan Kenzi. Harus dikatakan bahwa orang yang cakap, akan dihormati kemanapun mereka pergi. Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan dia secara otomatis terlibat dalam perselisihan dokter pasien di klinik bunga merah ini.
Dia melihat wajah tua Badang Sanjue yang penuh harapan, dan melihat wajah kecil bocah obat Akin yang penuh kegembiraan dan harapan. Selain tidak bisa berkata-kata, dia tidak memiliki ekspresi lain. Oke, aku akan pergi dengan kalian untuk melihat Tuan Muda Darto. Kenzi tidak keberatan pergi menemui anak sial Gen Darto itu, dan membebaskannya dari rasa sakit secepat mungkin. Ditemani langsung oleh Badang Sanjue, Kenzi naik ke mobil Mercedes-Benz dan tiba di puncak Victoria Peak, sebuah rumah besar yang sangat megah di puncak gunung. Jas hitam dengan hormat mengundang Kenzi untuk turun dari mobil, dan mereka berjalan ke gerbang mansion bersama-sama. Badang Sanjue mengikuti Kenzi, berniat untuk melihat keterampilan medis Kenzi lagi, tetapi tanpa diduga, sebelum masuk halaman, jas hitam menghentikannya. Tuan Badang, tolong tetap tinggal di sini. Nyonya Darto memiliki temperamen buruk. Jika dia melihatmu datang lagi, dia mungkin kehilangan kesabaran. Jadi, saya sarankan Anda tetap di luar dan menunggu. Wajah tua Badang Sanjue memerah. Setelah beberapa saat malu, dia menangkupkan tinjunya meminta maaf kepada Kenzi. Tuan Kenzi, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Kesan Kenzi padanya juga banyak berubah, jadi dia juga membalasnya dan mengungkapkan rasa hormat. Oke. Di kamar tidur besar nan luas, Gen Darto yang baru saja minum obat penghilang rasa sakit, wajahnya seputih kertas, berbaring di tempat tidur, dan ada beberapa pria dan wanita di sampingnya. Semua yang mengunjungi itu adalah kerabat dan teman-temannya. Sheila Hughes yang tinggi dan cantik seperti bunga juga termasuk di antara orang-orang ini. Meskipun Sheila Hughes sama sekali tidak ingin mengunjungi Gen Darto secara pribadi, tetapi menilai dari hubungan antara dua keluarga besar, keluarga Darto dan keluarga Hughes, dia harus datang mengunjungi dan mengungkapkan keprihatinannya. Terlebih lagi, ketika Gen Darto ditendang oleh pria pemilik jimat sakti yang mengenakan kacamata hitam besar dan topeng hitam malam itu, Sheila Hughes ada di sisinya. Insiden itu terjadi karena dia, dan dia tidak bisa menghindarinya. Nyonya Hughes, klinik bunga merah mengirim orang lain ke sini, seorang pemuda bernama Kenzi. Klinik bunga merah berkata bahwa pemuda bernama Kenzi ini pasti akan menyembuhkan luka Tuan Muda Darto. Seorang jas hitam datang untuk melaporkan. Di antara kerumunan, seorang wanita cantik berusia 40-an mendengus dingin, benarkah? Biarkan dia masuk, dan lihat betapa baiknya dia. Iya. Setelan hitam itu membungkuk sedikit, dan kemudian pergi ke Kenzi dan membawanya masuk. Ah. Begitu Kenzi memasuki kamar, Sheila Hughes menutup mulutnya dan mengeluarkan seruan, matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dia menemukan bahwa Tuan Kenzi yang masuk terlalu mirip dengan pria misterius yang menjual jimat itu, tubuh dan posturnya, termasuk bentuk wajahnya, pada dasarnya persis sama. Sayangnya, penjual jimat misterius itu mengenakan kacamata hitam besar dan masker hitam pada saat itu, dan Sheila Hughes belum pernah melihat wajah aslinya, jadi Sheila Hughes tidak yakin apakah Tuan Kenzi yang tampan dan muda ini adalah penjual jimat misterius itu. Kenzi melihat bahwa Sheila Hughes juga muncul di sini secara kebetulan, dan juga sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia dengan cepat seperti biasa, berpura-pura bahwa dia belum pernah melihat Sheila Hughes sebelumnya lalu berjalan ke ranjang rumah sakit. Siapa namamu? Nyonya Hughes bertanya dengan tenang saat melihat Kenzi datang. Dia melihat bahwa Kenzi masih muda dan berpakaian seperti pencari nafkah, dan ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Dia jelas tidak percaya bahwa Kenzi mampu merawat putranya yang berharga. Nama belakang saya Harimurti, dan nama saya Kenan. Kenzi memandangi wanita cantik paruh baya yang ini, menebak bahwa wanita ini seharusnya yang disebut Nyonya Hughes, dan tidak memberitahu nama umumnya. Kenzi. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkan anakku? Nyonya Hughes bertanya lagi, nadanya tidak lembut, dan dia memandangnya dengan kritis, seolah memeriksa orang jahat. Tentu saja, kata Kenzi. Tapi ada satu hal yang ingin saya perjelas. Biaya konsultasi saya tidak rendah. Jika disembuh, saya akan meminta 5 juta yen. Demi uang, Kenzi tidak akan peduli dengan Nyonya Hughes. Dia tahu bahwa Nyonya Hughes ini mungkin seperti putranya Gen Darto, dengan keombongan di atas kepalanya, dan dia bukan orang yang sopan, tetapi dia tidak peduli. Dapatkan 5 juta dengan mudah, lalu gunakan uang itu untuk memasang iklan, hanya itu yang dia pedulikan. 5 juta, kamu berani memintanya? Nyonya Hughes melipat tangannya dan memandangnya dengan jijik, tapi 5 juta tidak mahal. Jika anakku bisa disembuhkan, aku tidak peduli sama sekali uang segitu.
Tapi bagaimana saya bisa mempercayai bahwa Anda dapat menyembuhkan putra saya? Kenzi berkata dengan tenang, ini sangat sederhana, hanya dalam hitungan menit, lihat saja. Dia berjalan ke ranjang setelah berbicara ingin mengobati Gendarto, tetapi pada saat ini, Nyonya Huges dengan cepat melangkah maju, menariknya, dan berkata dengan kasar, jangan sentuh anakku. Katakan dengan jelas, dari mana asalmu? Kualifikasi dokter apa yang kamu miliki? Kasus apa yang telah kamu tangani dan bagaimana kamu berencana melakukan perawatan? Nyonya Huges jelas tidak mempercayainya dan dia menanyai Kenzi dengan sangat kasar. Melihat suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang, Sheila Huges mau tidak mau diam-diam mengkhawatirkan pria bernama Kenan Harimurti itu. Karena Nyonya Huges dikenal mendominasi dan kejam, jika dia sedikit tidak menyukainya, pria bernama Kenan Harimurti itu pasti akan mendapat masalah.